Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Tahun 2025 akan meninggalkan kita, akan tutup buku. Sudah banyak catatan kehidupan kita selama 1 tahun yang lalu. Amal kebaikankah yang kita catat, atau sebaliknya nilai rapot yang merah yang menghiasi tahun 2025 yang lalu. 2026 sudah berada di depan pintu gerbang. Saatnya kita akan membuka lembaran-lembaran baru untuk kita catat nilai-nilai amal soleh. Di penghujung tahun 2025 ini, kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang terpelihara dari segala nilai-nilai keburukan, bulan yang terjaga dari segala perilaku kemaksiatan. Bahkan untuk menjaga kemuliaan bulan ini, dulu masyarakat jahiliyah ketika mereka bertemu dengan bulan haram, bertemu dengan bulan Rajab, mereka sangat menghormatinya dengan mengadakan perdamaian. Kalau di antara mereka ada permusuhan, pertikaian, saling marah, maka ketika bertemu dengan bulan haram, itu mereka damaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di penghujung tahun 2025 yang berada di bulan Rajab, jangan sampai diawali tahun baru 2026 dengan kemaksiatan dan dosa. Jangan dilewatkan bulan Rajab sia-sia tanpa amal soleh. Belum tentu Rajab tahun yang akan datang kita masih ada di dunia ini atau tidak. Oleh karena itu, sekali bertemu dengan bulan Rajab, apalagi menyambut tahun baru, banyak orang yang memanfaatkannya tahun baru ini dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa-dosa, berjudi, minum-minuman, berpesta pora dengan wanita-wanita jajanan. Padahal sekarang ini kita berada di bulan yang mulia. Masyarakat jahiliyah saja ketika datang bulan Rajab, bulan haram, mereka sangat menghormatinya. Apalagi kita sebagai umat Islam, jauh lebih menghormati, menghargai daripada bulan Rajab ini. Oleh karena itu, momentum datangnya bulan Rajab buat kita, buat umat Islam, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bulan Rajab ini saatnya kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena di bulan ini Allah lebar-lebar membuka pintu taubat, memberikan ampunan seluas-luasnya
Sehingga ada sebuah riwayat mengatakan syahru Rajab bil asab bi annahu yasibbu fil khairi wa yaksu. Bulan Rajab tempat Allah menuangkan ampunan yang sangat besar, seperti datangnya air bah, air banjir yang melanda. Inilah kesempatan taubat yang diberikan Allah kepada umat Islam yang bertaubat dan beristighfar di bulan Rajab ini. Karena itu kita panjatkan selalu, kita biasakan lisan kita beristighfar. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar ini dibaca setiap selesai salat subuh dan selesai salat maghrib. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Ini adalah doa yang bisa kita panjatkan di bulan Rajab ini, agar kita bisa diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan dosa-dosa kita, diterima segala taubat-taubat kita, sehingga kita saat kembali menghadap Allah, maka dalam keadaan bersih tanpa dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah membersihkan diri, di mana kata Habib Zain bin Smith menyebutkan, Rajabu syahrut takhalli wa sya'banu syahrut tahalli wa ramadhanu syahrut tajalli. Bulan Rajab adalah bulan bersih-bersih dosa. Bulan Sya'ban adalah bulan berhias, biar bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulannya kita disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, mulailah dari bulan Rajab ini sebagai pintu gerbangnya. Masuklah yang benar, berhiaslah yang benar, dan bersihkanlah yang benar, agar nanti kita pantas diterima, disandingkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua amalan-amalan kita diterima Allah selama bulan Rajab ini, maka balasannya dari Allah kita akan dapatkan, yaitu kita akan merasa berat mengerjakan dosa-dosa. Kita akan merasa berat berkata-kata kotor. Kita akan merasa berat berkata-kata kasar. Kita akan merasa berat untuk melakukan bohong dan berdusta. Tetapi akan menjadi sebaliknya. Dia ini akan lebih mampu menjaga diri, santun, dan lebih baik lagi. Ini sebagai tanda dosa-dosa kita di bulan Rajab ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan bertemunya bulan Rajab, dosa kita bersih, dan kita akan bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita menjadi orang yang sangat pantas ketika kita dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah, dan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini, segera tinggalkan dosa, segera tinggalkan maksiat. Ketika masuk bulan Rajab ini, Allah telah menegaskan
di dalam Al-Quran yang sangat kuat tegasan Allah ini. Jangan sampai ini kita lakukan, yaitu berbuat zalim, menyakiti orang lain, termasuk menyakiti diri sendiri. Ini adalah larangan keras, terutama di bulan haram seperti bulan Rajab ini. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi, menganiaya diri kamu di dalam 4 bulan ini, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Allah menghususkan 4 bulan tersebut, bulan-bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab, dosanya akan jauh lebih besar. Dan amal soleh yang dilakukan di bulan haram, dilakukan di bulan Rajab, itu pahalanya akan jauh lebih besar. Ini yang perlu kita ingat. Dan ini ditegaskan oleh Allah, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Siapapun orangnya, ketika bertemu bulan haram, ketika bertemu bulan Rajab, saat dia melakukan dosa, saat dia bermaksiat, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain di bulan ini, maka dosanya akan didapatkan jauh lebih besar dibanding dia melakukan dosa di luar bulan Rajab. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan amal-amal soleh, kita sholat 5 waktu berjamaah di bulan Rajab, kita menghadiri majelis-majelis ilmu di bulan Rajab, kita bersedekah, berinfak di bulan Rajab, kita melakukan zikir, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran di bulan Rajab, maka dia memiliki pahala yang berlipat ganda. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan bulan haram ini, bulan Rajab ini, seperti orang yang ingin meraih pahala beribadah di tanah haram. Orang yang tidak atau belum berkesempatan ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah, saatnya dia bertemu dengan bulan haram, saatnya dia bertemu dengan bulan Rajab, dan dia beribadah di bulan itu, maka orang ini setara mendapatkan pahala seperti ia ibadah di tanah suci. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itu ada satu pendapatnya, yaitu Imam Ibn Rajab di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan Syahru Rajab miftahu asyuril khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah pintunya, kuncinya, bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kemudian beliau mengatakan dari Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhli, beliau mengatakan Syahru Rajab Syahru Zar'i. Bulan Rajab adalah bulannya menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqai zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulannya memetik. Wa syahru Ramadan syahru sabiz zar'i. Dan bulan Rajab, bulan Ramadan adalah bulannya untuk menuai. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulannya memetik apa yang kita tanam. Tentunya buat kita, bagaimana kita bisa memetik hasil di bulan Ramadan yang akan datang kalau kita tidak menanam di bulan Rajab ini, apalagi tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka mustahil kita akan bisa memetik buah di bulan Ramadan. Yang terakhir, tentunya ada satu doa yang sering kita baca, dan ini diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab,
Berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita terus angkat kedua tangan kita agar kita diberikan sehat panjang umur, penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulannya panen segala pahala. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan ini bisa membersihkan diri kita dari segala dosa, dan bisa seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.